Shalom. Selamat malam, puji nama Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, selamat malam. Haleluya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita ada di tempat ini, kita bersama-sama kembali. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, memberikan semua yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa, doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau ya Bapa. Kami bawa persembahan kami Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bertahta di atas segala puji-pujian kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kuasa yang menghalangi ibadah kami, yang mengganggu konsentrasi kami Tuhan, kami sepakat, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan kami di balik salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Mari kita sembah dengan segenap hati. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke ruangnya yang maha kudus. Berikan semua yang terbaik bagi Dia, Allah yang besar. Sebab Dia baik, Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari masuk ke ruang yang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba.
Kami sembah Kau Allah Roh Kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan Allah yang maha tinggi. Sebab Engkau-lah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Raba shikina karaba raba 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 shikina karaba Yesus. Yesus Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Raba shikina raba shikita karaba shikina. Raba shikina raba 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 shikina.
Mari sembah Dia dengan segenap hati. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Kami mau menyerahkan Tuhan tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, Kau curahkan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Oh, kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus.
untuk kemuliaan nama-Mu. Yang rindu hadirat Tuhan katakan, yes Tuhan, yes Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Yes Tuhan, amin. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, kami sembah dengan segenap hati Kau Tuhan. Ku sembahkan, We praise You Lord, we worship You Lord. ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Nama-Mu ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, kami sembah Kau Yesus. Ku sembah, oh Tuhan, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah, we worship You Lord, we worship You. Yes Tuhan, Kau ku sembah ya Bapa. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku
menjadi Allah yang sungguh luar biasa. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan kepada Tuhan, biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Ini saatnya Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah, bersabdalah kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Bila kami buka mata kami melihat keadaan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau yang mengangkat hidup kami Tuhan. Kau jadikan kami ini berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengenal-Mu Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan kami biji mata-Mu yang sungguh berharga Bapa. Ajar kami Tuhan, kami lebih lagi mengenal Engkau. Buat kami semakin mengerti akan besarnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila kulihat semua yang baik dalam hidupku. Itulah
kasih Tuhan. Bukan hanya dari hati kami yang paling dalam, kami menginginkan Tuhan, pengenalan akan Engkau lebih dan lebih lagi. Mari Tuhan, berbicaralah pada malam hari ini buat setiap kami. Beri kami hati seorang hamba. Beri kami hati yang benar-benar haus dan lapar akan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami mau mendengar. Berikan hati kami yang dibaharui, dibangkitkan dari setiap keterpurukan dan kebekuan. Sehingga kami benar-benar boleh mengalami sebuah terobosan di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom semua. Ya, saya minta pemain keyboard satu aja tinggal di tempat. Oke. Bapak Ibu terkasih, I miss you pertama ya. Haleluya, sudah lama tidak ke tempat ini ya, puji Tuhan. Saya percaya segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, tapi semua itu adalah kehendak dan rekayasa Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang rahasia hati. Ya saudara, saudara terkasih, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang seringkali kita tidak menyadari. Dan malam hari ini ya kita mau belajar tentang rahasia hati. Istilahnya kalau di tempat kami itu membedah jiwa. Ya, seringkali di jiwa itu banyak selubung. Ya apa ya saudara? Yang seringkali kita tidak sadari. Banyak di sisi manusia di jiwa itu yang seringkali mengalami kegelapan, ya, dan sehingga seringkali kita juga akhirnya mengalami yang namanya kehilangan Tuhan. Dan di sini kita belajar mengerti dan mendeteksi setiap hati kita, apakah hati kita ini berkenan di mata Tuhan atau jahat di mata Tuhan. Waduh, belum sudah mengerikan ya. Oke, kita akan baca di Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Yuk keyboard ngalir aja. Iya. Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu ya dengan segala kewaspadaan. Artinya berhati-hatilah dengan hati. Karena seringkali orang tidak menjagai hatinya, tidak merawat hatinya, bahkan tidak menyadari keberadaan hatinya. Apakah hati kita itu memancarkan atau kehidupan yang memuliakan Tuhan, atau seringkali kita jadi orang tanpa sadar melukai banyak orang karena keegoisan, ya, karena kita nggak punya kasih. Nah, saudara terkasih, mari berhati-hatilah di dalam menjaga hati. Kalau tadi kita pujikan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Saudara itu bicara apa? Bicara kedalaman hati. Nah, saudara terkasih, tanpa kita menjadi pribadi yang membuka hati, saudara ya, kita nggak akan bisa menjadi pribadi yang mengenal hati Tuhan. Ya, nah, saudara dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Saudara, di dalam kehidupan hati ini juga dapat sebuah kelicikan kalau kita tidak menjaga hati. Saudara, betapa pentingnya ya, hati ini adalah sebuah kunci kehidupan. Dan seringkali saudara kita ini tidak menyadari setiap perbuatan kita setiap hari ini loh saudara ya. Kita tidak menyadari apakah kita ini sudah hidup berkenan sama Tuhan atau tidak. Saudara, dalam prinsip perjalanan saya dengan Tuhan, yang lebih diperhatikan dalam hidup ini saudara adalah hati. Karena ini kunci segalanya, makanya dikatakan disitulah terpancar kehidupan. Jadi saudara, kalau orang itu hatinya penuh dengan segala onak duri, kemarahan, kebencian, saudara ya,
Bahkan jadi orang yang terlalu ego dan terlalu sombong, saudara ya. Ini hati tidak akan bisa memancarkan kehidupan, saudara. Tapi kalau orang yang selalu hidupnya tuh takut akan Tuhan, dia akan mencintai sebuah kemurnian dan kesejatian. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan mencintai sebuah proses didikan. Ya. Next, kalau Tuhan berkenan nih, saya akan membawakan di sini rahasia sebuah penyembahan. Kenapa Daud itu berkenan kepada Tuhan? Karena Daud itu mengerti cara bagaimana dia bisa memikat hati Tuhan, memukau hati Tuhan. Daud adalah orang yang mengerti rahasia-rahasia penyembahan. Dan seorang penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang diurapi Tuhan adalah seorang penyembah yang selalu mencintai proses hidup. Seorang penyembah tidak akan pernah bisa menjadi penyembah kalau dia tidak melewati namanya proses kehidupan. Saudara, orang itu bisa memuji Tuhan. Banyak orang bisa memuji Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa menyembah Tuhan. Orang memuji Tuhan gampang. Bahkan saudara, kalau kita lihat dunia entertain, ya, diva-diva itu sekali dia tampil bisa membuat orang terobsesi, bahkan membuat orang sampai dihipnotis, saudara ya, dalam konser-konser. Kenapa saudara? Karena sebetulnya di dalam suaranya ada roh. Tetapi kalau orang dunia menggemakannya, efeknya kematian. Contoh, ada lagu, bila kau mati, aku juga mati. Mati beneran saudara ya. Coba Ayu Ting Ting, alamat palsu, makanya ketipu bolak-balik saudara ya. Lo percaya nggak percaya saudara? Betharia Sonata, semua lagu-lagunya tentang yang namanya frustasi. Frustasi juga dalam rumah tangganya. Saudara, karena apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Apa yang kita gemakan, itu yang akan menjadi kehidupan. Dan bagaimana kehidupan mendatangkan kuasa, yaitu kuasa Tuhan. Kalau apa yang kau gemakan sesuai dengan apa yang kau hidupkan dalam firman saudara. Makanya saya katakan tidak semua orang bisa menyembah. Semua orang bisa menyanyi tapi tidak semua orang bisa menyembah. Orang yang menyembah adalah selalu identik dengan apa? Yang namanya proses-proses peremukan. Proses dimurnikan, proses dibentuk, itu sakit semua. Saudara, ibaratnya orang dia itu tangis Bombay saudara ya. Tapi justru itulah akan menghasilkan sebuah pengurapan. Banyak orang gak sadar saudara. Semua yang Tuhan izinkan proses perjalanan yang harus dilewati, tidak bisa dihindari. Itu adalah sebuah di mana Tuhan sedang membawa kehidupannya. Mengalami sebuah perubahan demi perubahan. Karena saudara terkasih, ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, secara otomatis kita akan hidup dalam firman. Dan hidup dalam firman Tuhan, otomatis kita menjadi orang yang selalu diperhadapkan dengan yang namanya proses. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita jangan mencintai zona nyaman. Kalau kita mencintai zona nyaman, tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Bukan 100%, 1000%. Karena firman Tuhan berkata, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Artinya hidup ini saudara, pikul salib. Salib yang dipasang siapa? Tuhan. Bukan salib yang kita pasang sendiri karena dosa kita, karena ulah kita, karena kejahatan kita. Artinya gini, kalau kita taat, pikul salib yang Tuhan mau saudara. Dan kita tidak bisa berjalan dengan maunya kita. Saya sudah taat kok Tuhan, saya terima panggilanmu, saya pelayanan, saya ibadah. Tetapi indikasinya tidak ada ritme-ritme Tuhan. Contoh saudara, yang paling simpel aja. Hari ini saya taat ketika Tuhan bilang, layani di tempat ini. Oke, siap Tuhan. Tapi saya enggak tanya Tuhan, apa yang mau disampaikan. Pokoknya saya siapin firman menurut maunya saya. Saya taat, tapi isinya bukan Tuhan. Isinya maunya saya. Itu contoh saudara.
Nah, saudara terkasih, saya ngalir aja ya, silahkan Tuhan mau bicara apa. Saudara, ada banyak hal yang kita ini harus belajar. Hidup ini terutama adalah yang terpenting ya, mengejar perkenanan Tuhan. Kita ini kalau nggak mendapatkan perkenanan Tuhan nggak akan ada jaminan saudara dalam hidup. Tuhan itu nggak peduli kok. Ribuan kali kita ke gereja, ribuan kali kita doa puasa, ribuan kali kita pelayanan, dia nggak peduli saudara. Tapi dia sangat peduli kalau kita hidup seturut dengan kehendaknya. Nah, saudara terkasih, kembali lagi. Kita seringkali sebagai anak-anak Tuhan tuh merasa ya kita sudah taat nih sama Tuhan. Udah berjalan dengan maunya Tuhan. Buktinya Tuhan saya ini tidak hidup seperti orang dunia. Saya ini terlalu rohani dan rohani dan rohani. Ya saudara, saya ini kan punya anak-anak didik saya tuh yang setiap hari isinya tuh cuma menara doa. Sampai anak-anak saya bilang gini, Mami, hidup kita ini ya doa aja, ibadah, blenger Mami. Hidup kok Tuhan gitu ya. Waktu mereka masih tidak mengerti saudara. Mereka seperti berontak. Tapi berjalannya waktu, mereka mulai bertumbuh, saudara. Mereka mengerti. Kenapa saya harus ada di area Tuhan. Bahkan saudara ya, hidup kami ini di dalam keluarga selalu mengalami proses. Intinya gini ya, Tuhan tuh enggak pernah izinkan kami sedikit aja belok, dipak langsung saudara. Nyimpang sedikit aja, pukul saudara. Satu kali sampai anak saya bilang gini, Mami, capek ya ikut Tuhan ya Mami, stres. Saya bilang gini, kenapa kamu capek? Itu manusiawi. Tapi kenapa kamu stres? Karena hatimu tidak ada. Kamu juga cuma taat dan taat, tapi hatimu tidak menyertai ketaatanmu. Jadi kamu seperti orang yang cuma berjalan dalam agamawi. Capek. Tapi coba kamu belajar. Dalam ketaatan tuh kamu mengasihi Tuhan. Dalam ketaatan kamu mencintai Tuhan. Dalam ketaatan kamu belajar mencintai firman-Nya. Maka itu tidak akan menjadi beban. Tapi menjadi kesukaan. Karena apa? Ketika kau hidup dalam firman Tuhan akan membukakan sebuah pengertian demi pengertian. Dan fatalnya di akhir zaman ini, tidak banyak orang bergaul dengan firman Tuhan. Dan tidak banyak orang itu baca Alkitab. Saya kan bisa lihat di sini nih wajah-wajah yang bukan baca Alkitab dan tidak, baca firman dan tidak. Saya bisa tahu. Tidak sedang menghakimi saudara. Tapi biarlah dalam anugerah Tuhan kita diingatkan. Jangan cuma suka ibadah, jangan cuma suka pelayanan, tapi tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan. Nanti gampang disesatkan saudara, bahaya sekali. Firman itu saudara angka mati yang kita nggak bisa hindarin. Seperti kalau saudara itu tidak makan atau kekurangan makan, saudara akan lapar. Kelaparan yang paling mengerikan bukan kelaparan secara jasmani. Bukan kelaparan secara jiwa. Tapi kelaparan secara roh itu akan mengerikan saudara. Apa arti kelaparan secara roh? Seperti firman Tuhan bilang, punya telinga tidak bisa dengar. Punya mata nggak bisa ngelihat. Buta, kenapa? Karena selaput-selaput roh jahat menutupi semua seluruh panca inderamu, bahkan mata batinmu. Sehingga engkau seringkali tahu dosa, tahu ini salah, tapi apa? Engkau tidak berdaya. Kenapa? Karena engkau tidak hidup dalam firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mari kita ini merenungkan di sini ya. Saudara jangan takut seperti kayak orang dihakimi, saya tidak menghakimi. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, bicara sama saudara, bicara juga sama saya, tenang saja. Kita semua masih belajar. Amin. Nah, Bapak Ibu terkasih,
Seperti pujian tadi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mencintai Tuhan? Saudara, kita harus berani meletakkan semua yang menjadi keegoan kita. Kita harus berani meletakkan semua sifat-sifat kedagingan kita. Bahkan kita berani meletakkan apa yang jadi hak kita, selera kita, menjadi seleranya Tuhan, menjadi selera kita. Saudara, saya ini bisa mengukur dari orang muji menyembah Tuhan, lagu-lagunya apa. Saya bisa pastikan hidupnya orang itu seperti apa. Kalau dari semua tadi saya simpulkan, ini menggambarkan orang yang mencintai Tuhan. Orang yang melewati setiap proses dalam tekanan, tapi dia relakan semuanya. Saudara, apa yang keluar dari hati, apa yang keluar dari mulut itu adalah kehidupan kita. Tapi kalau orang-orang yang cuma keluar dari mulut, tidak ada urapan, tidak ada kuasa. Mau nyanyi model seperti apapun, saudara, tidak ada kuasa. Saya ini beberapa kali keliling gereja, WL-nya suaranya mantap, saudara. Musiknya, wah, jos gandos. Tapi begitu saya naik mimbar, saya bilang gini, sorry ya, tidak ada Tuhan di sini. Wah, mereka pasti shock. Mereka pasti langsung panas, saudara ya. Yang panas-panaslah. Lebih kelihatan lagi nggak ada Tuhannya, saya bilang gitu. Loh kan iya toh saudara. Loh kalau ada Tuhan, tersenggol sedikit, berani berteriak enggak saudara? Enggak berani. Orang kalau ada Tuhan, ditampar pipi kanan, kasih pipi, saudara. Artinya enggak akan ada reaksi yang marah, saudara. Kenapa saudara? Saudara boleh punya suara enak, boleh punya skill yang luar biasa. Tapi kalau kehidupanmu tidak pernah bersama Tuhan, itu mengerikan. Apa yang kau bangun sebetulnya? Apa yang sedang kau bangun dalam hidupmu? Kau membangun kepalsuan, kau membangun kemunafikan, kau membangun roh agamawi, dan ujungnya tidak ada yang pernah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya maaf ya, kalau saya harus menyampaikan isi hati Tuhan. Mimbar ini kudus, kita nggak boleh bermain-main di atas mimbar ini. Percaya saudara? Mimbar tempat Tuhan bicara. Mimbar tempat mesbah, setiap penyembah membawa ukupannya di hadapan Tuhan. Jadi mimbar tidak boleh ada orang yang bermain-main. Saudara, sejujurnya saya tidak mempersiapkan apapun. Saya hanya dapat ayat firman Tuhan. Tapi apa yang akan Tuhan kupas, saya cuma mengalir. Saya nggak tahu nanti Tuhan mau bawa arahnya kemana. Saudara, tapi puji Tuhan, tadi ada Tuhan kok dalam hadiratnya. Ya, saudara, kenapa? Karena sang penyembah pasti punya proses dengan Tuhan. Sang penyembah pasti punya hubungan. Kalau tidak, penyembahannya cuma kosong. Ini yang sangat ngeri saudara. Mesbah itu bukan panggung. Jangan jadikan mesbah itu panggung. Tempat untuk apa? Mencari pencitraan. Tapi mesbah itu kudus. Altar ini kudus. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, untuk apa kita melakukannya semua?
Kembali lagi hati. Saudara, dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Kan apa? Hati itu tempatnya tersembunyi dan banyak orang itu tidak tahu. Tidak mengerti, bahkan yang mengalami saja seringkali tidak menyadari. Contoh nih, contoh saudara. Orang yang mengalami sebuah kebencian, dia merasa saya sudah mengampuni kok Bu. Saya tuh sering saudara ya, ketika konseling seseorang, dia merasa dia sudah mengampuni orang ini. Tapi saya bilang, saya masih merasakan roh kebencianmu itu 75%. Bagaimana mungkin Bu? Lah ini, ketika kau membuktikan reaksimu, bagaimana mungkin? Itu sudah menunjukkan ya, sumbu pendekmu itu sudah membuktikan bagaimana mungkin. Kalau enggak, kau akan diam. Gitu ya Bu ya. Setiap reaksi demi reaksi itu akan menunjukkan siapa orang itu. Tapi ada orang yang, oh gitu ya Bu ya, manis-manis. Tapi ada selubung yang menutupi kemunafikannya. Itu pun tidak bisa dibohongin saudara. Mau kau tampil manis, mau kau tanpa sadar, yang namanya spirit, yang namanya roh itu tidak bisa dihindari. Seperti misalkan saudara bau wangi sama bau batang tikus, bau sampah, bisa enggak hindari? Enggak bisa. Kalau kehidupan kita ini selalu berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita bukan menjadi pribadi yang terus mengalami sebuah perubahan demi perubahan, pendewasaan secara manusia roh. Tetapi saudara, kita juga akan menjadi pribadi yang selalu dapat mengalami sebuah kepekaan. Saudara, kenapa orang itu bisa peka? Karena dia terbiasa dengan yang namanya kebenaran. Begitu ada yang palsu, dia langsung tahu. Hidup ini kalau selalu mencintai kebenaran, mencintai kesejatian, bahkan mencintai kehambaan, begitu lihat spirit yang sombong, langsung terbau saudara. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, segala sesuatu yang ada padanya pasti terimpartasi kepada kita saudara. Karena kita bergaul. Ya kan saudara? Yang saya heran, ada orang yang merasa tiap hari bergaul sama Tuhan, tapi karakter sifatnya gak berubah. Saya bingung itu bergaul dengan siapa. Bengisnya gak berubah, egonya gak berubah, tapi nyembah Tuhannya luar biasa. Akhir zaman ini mengeri sekali saudara. Banyak penyembah-penyembah palsu. Hati-hati. Yang cuma mau cari apa? Pencitraan. Bahkan jual Tuhan. Lewat apa? Sesuatu yang rohani. Saudara, di Alkitab juga terjadi bagaimana Tuhan Yesus memporandakan saudara. Menendangi meja-meja jual beli di rumah Tuhan. Dan saudara, satu kali Tuhan bicara sama saya begini. Bukankah di gereja juga selalu banyak transaksi? Jual beli apa? Mimbar. Jual beli pelataran Tuhan. Orang pengen wow, bungkusnya rohani. Ya apa ya saudara? Banyak sekali saudara manipulasi di spirit gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ini yang sangat mengerikan. Di tempat kami itu melatih saudara. Setiap orang harus bisa menjadi pribadi yang mencintai didikan Tuhan. Mencintai sebuah kesejatian, mencintai kehambaan. Kenapa saya bilang? Kalau kau mencintai didikan Tuhan, kau mencintai kesejatian, kau mencintai kehambaan, itu kunci kau berkenan kepada Tuhan. Dan apapun yang kau lakukan, tidak ada yang lain selain untuk Tuhan. Jadi saudara terkasih, bahkan kami ini melatih anak-anak. Begitu ada sebuah kepalsuan nih, contoh misalkan. Yang satu tanya, kamu kenapa? Oh enggak apa-apa kok. Enggak apa-apamu itu ya akan terdeteksi.
bahwa kamu tuh kenapa-kenapa. Kenapa saudara? Kalau kita hidup takut akan Tuhan, segala yang tidak benar itu akan telanjang. Karena apa? Setiap hari kita ini menjalani namanya proses dimurnikan. Kita dimurnikan. Saudara, sekali lagi, seringkali kita tidak menyadari keberadaan hati kita. Apakah hati saya ini menjadi pribadi yang sudah berkenan kepada Tuhan? Atau saya cuma merasa kegeeran? Nah, kita mau tahu, orang kalau berkenan sama Tuhan tuh apa sih dampaknya? Apa efeknya saudara? Satu, kalau orang itu berkenan pada Tuhan, mau apapun problem, masalah, saudara, yang datang silih berganti, dia akan mengalami damai sejahtera. Dia nggak akan takut, dia akan tenang. Dalam tekanan demi tekanan, dia tidak mengeluarkan reaksi yang meledak-ledak. Orang yang diurapi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, cara berpikirnya saudara menjadi bijaksana. Tidak ada keegoisan. Tidak ada mencintai diri sendiri. Selalu mencerminkan kehidupan yang selalu memberi dan memberi, bahkan mencintai sebuah apa? Pengabdian demi pengabdian. Saudara, di rumah saya ini ada 2 orang, satunya orang Papua, yang dimana dia 3-4 bulan yang lalu, saudara, dia keguguran, dan karena keguguran dia pahit dengan Tuhan, dan setiap kali dia datang ke kuburan, dan ujungnya dia kemasukan roh jahat. Saudara, ada 5 roh yang menguasai dia, sampai dia kurus tinggal tulang dan kulit, sampai lumpuh, sampai hari ini belum bisa jalan. Waktu saudara dibawa ke Surabaya, itu benar-benar sesuatu yang tidak mudah saudara. Bahkan sempat di pesawat pun dia manifest, sampai pramugarinya takut. Ketika sampai di Surabaya, saudara, dan saya melihat, maksudnya begini, dia ini seorang hamba Tuhan loh saudara, seorang hamba Tuhan. Saya bilang gini, kamu ini punya kepahitan sama Tuhan. Kamu kecewa, kamu marah, tapi kamu tutup-tutupin. Dia bilang apa? Enggak, aku enggak kecewa. Saya bilang enggak usah bohong. Singkat cerita, tidak ada beberapa menit, tiba-tiba dia manifest. Saudara, keluar suara-suara yang suara kakek, suara orang besar, bahkan suara binatang. Saudara. Kalau yang satu lagi baru saudara, baru mungkin 2 minggu lah ya. Itu dari Bali. Kalau yang satu ini kena santet saudara. Dan beberapa kali hampir out agama Hindu. Saudara, saya bilang begini sama dia. Kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Ini masalahnya hati. Kalau hatimu sudah banyak pahit, kebencian, kemarahan, pemberontakan. Ini seperti pintu rumah yang terbuka lebar. Roh apapun bisa masuk, menguasai dan mengendalikan kamu. Tapi kalau kamu hatinya bersih, roh jahat itu gak akan pernah bisa masuk. Saudara, saya mau bilang, yang satu orang ini adalah seorang hamba Tuhan. Saya bilang bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan dikuasai dengan 4-5 roh jahat. Saya bilang karena engkau menyimpan luka hati, kau marah dengan Tuhan. Dan saudara, proses kesembuhannya juga pelepasan tuh sampai 1 minggu. Saya bilang gini, ketika dia sudah lepas dari roh itu selama 3 hari, saudara, kok lama? Ya gini saya sedikit ya, saya memberikan pengertian. Kenapa orang itu bisa lama sekali dilepaskan dari roh jahat? Pertama, karena notabene hatinya sudah luka, marah. Ya, ini yang membuat dia susah untuk benar-benar cepat mengalami yang namanya dimerdekakan. Kedua saudara, karena luka karena marah,
Yang ketiga, yang kedua, dia ada orang yang terus mengasihani diri. Ya, mengasihani diri. Jadi jiwa seperti ini akan mengalami kesusahan untuk bisa dibereskan. Saya bilang, kamu tuh sudah lepas dari roh jahat. Tinggal kamu punya keputusan untuk apa? Bangkit. Nah, saudara, sampai satu kali ada hamba Tuhan ngomong yang sama. Dan saya bilang, tuh. Dan datang lagi hamba Tuhan lagi ngomong yang sama. Kenapa? Karena dia tidak mau bangkit. Hidup ini kadang-kadang bukan Tuhan gak tolong ya. Tapi karena kitanya tuh keras hati. Kekeh. Saudara, dan di sini iblis gak bisa. Gini, iblis tuh punya otoritas ya. Kalau orangnya pribadi seperti itu, kita mau usir gitu, iblis bilang gini, orang dia mau aku di sini kok. Nah, coba saudara. Saya bilang gini, kenapa kamu enggak bisa bebas? Iblis bilang gini, ada saham iblis ada dalam dirimu. Karena apa? Salah satunya, kau enggak mau bangkit. Berarti kau menikmati iblis toh. Bagaimana iblis bisa mau keluar? Enggak bisa, karena kamu yang tidak membuat dia mau keluar semuanya. Artinya gini, kita seringkali sudah mengerti firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran. Tapi permasalahannya, adakah keputusan hati kita untuk mau insaf dan bertobat? Itu permasalahan saudara. Kenapa? Kenapa kita susah? Karena daging gak pernah rela saudara. Karena orang bertobat itu bayar harga, gak enak. Orang yang bertobat itu akan apa? Direndahkan. Ya Pak ya saudara. Dipandang sebelah mata. Ya, banyak saudara. Tapi kalau kita tidak pernah rela, hidup dibersihkan, dibentuk, dimurnikan Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang akan dikenal Tuhan. Walaupun kita merasa kita kenal Tuhan, tapi Tuhan bilang ini, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Dan saudara, selanjutnya kalau orang diperkenan Tuhan, ketika dia menyembah, surga itu terbuka, saudara. Dan orang-orang di sekitarnya akan mengalami sesuatu yang ilahi. Karena apa? Hadirat Tuhan itu sudah ada di hidupnya. Kenapa? Setiap kali dia bayar harganya. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu ya, jangan takut proses. Ketika kau diproses Tuhan, berarti apa? Tuhan itu bukan cuma dekat dalam hidupmu, dia di dalammu. Jangan cuma buat Tuhan itu betah sesaat di dalam kita. Atau tinggal dalam kita, tapi dia tidak pernah hidup dalam kita. Roh Kudus yang di dalam kita, ketika kita tidak mengaktifkan, dia akan menjadi roh yang apa? Padam. Tapi bagaimana membuat roh Tuhan bukan cuma dia tinggal dalam kita, tapi dia betah bahkan menikmati kita setiap saat dalam hidup kita. Bagaimana caranya saudara? Jadilah orang yang selalu mencintai sebuah didikan dan proses. Kalau engkau hari-hari ini mengalami namanya sebuah perempukan, sepertinya engkau mengalami ketidakadilan, sepertinya engkau seperti dibiarkan Tuhan, bahkan sepertinya Tuhan tidak tolong dirimu. Percayalah, Tuhan sedang mendewasakan rohmu. Tapi justru orang yang tidak pernah disentuh Tuhan, itu sangat mengerikan saudara. Hidup ini ya, kalau nggak pernah disentuh Tuhan, sebetulnya kita sudah dikuasai oleh roh jahat. Kenapa saudara? Karena kita yang punya keputusan. Kita mau Tuhan dalam diri kita ini Tuhan atau hantu saudara. Kalau kita mau itu Tuhan, kita akan selalu identik menjadi pribadi yang harus menjadi pelaku firman. Gak bisa enggak saudara. Sampai kita menjadi orang yang mengalami sebuah perubahan. Sifat karakter kita itu berubah. Tapi ada orang yang berjalan dalam ketaatan, tapi sepertinya terpaksa banget. Jadi kayak rela, enggak rela, tapi sudahlah, enggak ada pilihan. Mau enggak mau ya sudah, dijalani. Sumpah saudara. Akhirnya wajahnya tidak bercahaya. Dia taat, tapi enggak rela. Bahkan enggak punya pengertian. Jadi wajahnya tidak bercahaya. Tapi kalau orang berjalan dengan kerelaan dan pengertian, wajahnya bercahaya. Bahkan orang enggak tahu kalau dia lagi ngalami masalah.
Tidak tahu kalau dia lagi ngalami tekanan, kenapa? Wajahnya bercahaya. Bapak Ibu terkasih, mari selidiki hati. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah menyertakan Tuhan dalam hidup ini? Sudah berjalan dalam pimpinan Tuhan atau kita menjadi orang yang liar berjalan dengan maunya kita? Saudara, jangan meremehkan yang namanya roh keliaran, saudara. Roh keliaran itu orang yang tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Yang tidak punya penguasaan dan tidak hidup takut akan Tuhan. Orang hidup takut akan Tuhan itu selalu identik apa? Kasih. Orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, yang diurapi Tuhan, selalu limpah dengan yang namanya kasih. Kalau kita sebagai penyembah tidak punya kasih, sebetulnya roh Lucifer sudah menguasai kita. Iya apa iya? Orang kalau dikuasai roh Lucifer, saudara ya, penyembahnya selain pencitraan, jiwa rohnya itu jahat sekali. Tidak ada takut akan Tuhan. Dia akan mengabaikan apapun, saudara. Satu kali, saudara, saya ini kan punya suami yang suami yang tidak sefrekuensi dengan saya. Satu kali, saudara, saya ini sibuk aja. Sampai satu kali Tuhan bilang gini, kamu itu loh gak perhatikan suamimu. Tapi saya ini punya trauma tersendiri. Karena suami saya itu punya gini, kalau kita perhatikan tambah jadi, saudara. Apa nih? Egoisnya, saudara ya. Pokoknya kalau ada yang boncekno ini boncekno pol, saudara ya. Orang gini kok hidup gitu loh, saudara ya. Udah pelit, egois, dingin, wes pokoknya cuek tingkat dewa. Jadi kalau saya tuh memperhatikan dia, wah dia semakin begini. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini saudara, ini 10 tahun yang lalu ya. Saya ini udah berusaha, bukan enggak berusaha. Tapi kok lihat modelnya itu loh Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, memang kamu kebagusan. Bukan dibela loh sama Tuhan, tambah diinjek saudara saya. Tuhan bilang gini, justru orang yang rohnya seperti Umi ini harus kamu selamatkan. Saudara terkasih, Tuhan bilang begini, jangan membangun kepalsuan dan kemunafikan. Kamu di luar hebat, wah semua menyanjung kamu. Kamu pergi ke bangsa-bangsa, hebat. Tapi Tuhan bilang gini, suamimu kenal kamu enggak? Intinya gini saudara ya, simpel. Kalau kita bilang kita seorang penyembah, kita ini harus bisa menghamba dengan orang-orang di keluarga kita. Harus bisa menghamba. Kalau enggak bisa menghamba, kita penyembah setan, saudara. Udah, itu aja. Loh iya toh, saudara. Kalau kita nyanyi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanakan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Artinya enggak ada batasan, terus dan terus dan terus. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, bukan hati yang sombong, bukan hati yang penuh keangkuhan. Seorang penyembah itu tahu bagaimana dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, baru dia bisa berkenan kepada Tuhan. Saudara terkasih, juga kita misalkan kita sebagai jemaat, saya kan cuma jemaat Bu, jadi enggak ngaruh, enggak bisa. Di surga enggak ada kata penyembah, enggak ada jemaat, enggak ada pengerja. Semua kita ini orang-orang percaya, kita itu imamat rajani. Ya, artinya hidup kita juga harus bisa menjadi penyembah. Penyembah apa? Sikap hati. Ketika kita masuk dalam rumah Tuhan, kita harus punya sikap hati. Saya sedang mencari hadirat Tuhan. Saya sedang mencari wajah Tuhan. Saya sedang mau melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Saudara,
Kita sadar ketika kita duduk itu artinya kita sedang berurusan dengan Tuhan. Ketika kita menyembah dengan segenap hati. Kita sedang tidak berurusan dengan dunia, dengan manusia, tapi kita berurusan dengan Tuhan. Dan seorang penyembah tidak bisa membawa penyembahannya, persembahannya dengan keangkuhan. Bagaimana mungkin, saudara? Misalnya kita nyanyi, inilah yang kupunya hati sebagai, tapi kita bawa kesombongan, kita bawa keangkuhan, itu dimuntahkan sama Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita harus membereskan hati, saudara. Kalau kita tidak membereskan hati, kita bawa sampah, Tuhan akan apa? Muntah dengan kita. Kalau penyembahan kita tidak ada takut akan Tuhan, itu sangat mengerikan. Saudara, dan saya juga melihat di sini, tidak banyak orang yang bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena hatinya, saudara. Tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tidak sungguh-sungguh hormat dan takut akan Tuhan. Ini kita, saudara, harus sadar. Jangan sampai ujungnya, saudara, kita jadi orang yang di dalam Matius 15 ayat 8. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Jadi yang memuji cuma mulutnya, hatinya jauh, hatinya kosong. Hidup ini, saudara, cuma dua. Kalau jiwa kita, roh kita tidak dikuasai Tuhan, kita dikuasai roh jahat. Percayalah, saudara. Tidak bisa, setengah-setengah, Bu, tidak bisa. Percayalah. Kalau kekuatan firman tidak ada pada kita, kita ini gampang keseret, saudara. Sama apapun yang ada di dunia ini. Ya. Dan orang kalau punya penyembahan setiap hari akan terlihat, saudara. Kehidupannya akan terlihat. Dan apapun yang dia lakukan akan bersinar, akan memancar. Dan tidak ada kematian dalam kehidupannya. Selalu ada kehidupan. Ya, saudara terkasih, mari kita jangan jadi orang yang rajin memuji Tuhan, tapi kita tidak berkenan sama Tuhan. Bapak Ibu, jadikan Tuhan itu pribadi yang menjadi keutamaan di hati kita. Kalau kita menjadikan Tuhan itu seperti pribadi yang menjadi utama di hati kita, kita ini akan berbeda. Bahkan gini ya, kita mau pergi kemanapun ya, Tuhan tuh bicara. Bahkan sesuatu yang belum terjadi, Tuhan tuh bicara. Karena apa? Rohnya menguasai kita. Saudara. Dan ketika kita menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan, ya, bukan hanya proses saja kita lewati, kita jadi kuat, jadi orang yang tetap bisa mengalami damai sejahtera, bahkan tetap bisa jadi berkat. Tapi satu hal, kita semakin diperlengkapi dengan yang namanya karunia roh. Dan karunia roh ini salah satunya adalah hikmat, saudara. Hikmat ini akan membuat kita menjadi orang yang cerdas, tangkas, bahkan punya kepekaan tersendiri. Ya. Dan ketika kita ini menjadi orang yang membiasakan hati kita, saudara, satu kali saya juga pernah yang namanya mengalami sakit dan secara manusia, saudara ya, orang kalau lihat saya, tubuh saya ini semua kabel. Sampai saya ini tinggal tulang sama kulit, saudara. Setiap hamba Tuhan datang menghujat, saudara. Dan satu kali jam 2 pagi, saya bilang, Tuhan, di mana Engkau? Dan Tuhan cuma bilang gini, apakah Kau mengasihi aku? Saya bilang gini, saya ini sudah jadi full timer, tanpa mau terima PK, gitu saudara ya. Segala sesuatu tuh saya itu gini, jam kerja jam 8, saya itu jam 7, bahkan setengah 7 sudah datang, saya bersih-bersihin tempat, sekretariat, padahal itu ada OB, tapi saya mau mengerjakan yang terbaik. Tapi kenapa seperti ini Tuhan? Dan cuman Tuhan bilang gini, apakah Kau mengasihi aku? Dan ketika Tuhan bicara seperti itu, saudara, saya itu seperti menangis. Saya bilang, Tuhan, ketika Kau menggoncang saya seperti ini, saya tahu ada sesuatu yang sedang Kau murnikan dalam kehidupan saya. Saudara, saya 3 bulan terkapar di ranjang, tidak bisa apa-apa. Tapi apa yang saya lakukan?
Saya menggunakan waktu itu untuk lebih banyak menyembah Tuhan. Saya lebih banyak mendengar suara Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Sehingga sampai penyembahan-penyembahan yang saya lepaskan itu bukan cuma nyanyian-nyanyian biasa, tapi nyanyian sebuah keintiman dengan Tuhan. Bahkan saudara terkasih, di saat saya benar-benar yang namanya sudah gak bisa apa-apa, saya belajar untuk menjaga hati saya. Saya tidak komplain, saya tidak bilang Tuhan mau sampai kapan ini, enggak. Saudara, setiap kali saya angkat penyembahan, ini misalkan contoh saudara, ketika saya diam dalam keningan, saya menyembah Tuhan. Ku bawa hatiku merindukanmu, Tuhan dan Rajaku, Kau jantung hatiku. Ku rela melakukan segala yang Kau mau, asal ku dapati hatimu. Biar gelora cinta ini menyentuh hatimu, biar gelombang cinta menembus hatimu. Tuhan, Kau hadir, Kaulah satu-satunya yang ku damba seumur hidupku. Soalnya saya bisa penyembahan bisa 7, 8, 10 jam. Tidak berhenti. Itu terus. Setiap hari saya alami itu bersama Tuhan. Dan bagaimana Tuhan membawa saya masuk saudara. Seperti di satu ruangan yang itu benar-benar surga, taman yang luar biasa. Saudara terkasih, berjalan waktu setelah itu saudara, Tuhan membawa saya masuk ke promosi-promosi, Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa. Tapi Tuhan lewatin saya masa proses-proses yang benar-benar buat secara manusia itu mengerikan. Bahkan saya ini mengalami yang namanya alam kematian dalam beberapa detik. Bapak Ibu terkasih, mengiring Tuhan itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi kalau kita sadar, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Maka apapun yang Tuhan mau kita harus melewatinya. Kita tidak akan menjadi pribadi yang seperti Yunus. Lari dari setiap kehendak Tuhan. Saudara, sekali lagi. Kalau Tuhan hari-hari ini sedang membawa proses dalam hidupmu, jangan lari dari proses. Jangan marah dengan keadaan. Tapi belajar buka hati dan menangkap isi hati Tuhan. Belajar mengerti rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena tidak ada orang yang diproses tanpa sebuah tujuan yang mulia. Dan saya melihat dan saya sudah membuktikan ratusan kali orang-orang yang memberi hidupnya, ya, mengalami proses demi proses demi proses, saudara. Saya melihat dia diangkat Tuhan begitu rupa dan tidak bisa apa? Tidak bisa direndahkan lagi sama manusia. Artinya apa? Promosi Tuhan akan terus membawa dia naik dan naik dan naik. Seperti firman Tuhan katakan, naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Sebab itu saudara terkasih, mari kejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Jangan membangun semua tentang kepalsuan. Saudara, ketika kita hanya cuma bisa memuji Tuhan, tahu nggak tempat kita di mana? Di halaman. Halaman itu cuma tempat orang memuji Tuhan, tapi tidak menyembah Tuhan. Karena apa? Orang menyembah Tuhan berani memtaruhkan segala sesuatu hidupnya. Orang yang masuk ke tempat ruang kudus berani meninggalkan kedagingannya. Berani meninggalkan keegoisan dan keangkuhannya. Tapi kalau orang yang tidak rela seperti itu, dia masih mencintai dagingnya, mencintai dunia, dia ada di pelataran. Dia cuma ada di halaman, tapi tidak pernah bisa masuk ke ruang kudus. Orang yang di ruang kudus itu ada pelita, ada kaki dian,
Bagaimana pelita bisa menyala? Harus punya minyak. Minyak bicara proses, saudara. Kalau kita tidak punya proses Tuhan, kita enggak punya minyak. Kita cuma punya pelita, enggak punya minyak. Bagaimana bisa menyala terus pelitanya? Enggak bisa. Butuh minyak, butuh proses, butuh didikan Tuhan, butuh dibentuk Tuhan. Sampai ujungnya. Di ruang kudus ada meja roti sajian. Kau harus menjadi pelaku-pelaku firman yang siap diremukkan. Hidup dalam kebenaran yang memerdekakan hidup sehingga kau nggak punya sakit hati, kau nggak punya luka, kau nggak punya kecewa, kau nggak punya sifat-sifat karakter yang apa? Duniawi. Dan level ketiga adalah di ruang Maha Kudus. Orang yang ada di ruang Maha Kudus ini, dia tidak pernah takut kapan dia memberikan nyawanya. Bahkan jadi orang yang tidak pernah memikirkan diri sendiri. Contohnya siapa saudara? Ibu Teresa. Orang yang ada di tahap penyembahan ruang kudus gak pernah memikirkan diri sendiri. Bahkan apapun yang Tuhan mau dia selalu bilang, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Di ruang Maha Kudus hanya ada tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Bicara hadirat Tuhan yang selalu mengurapi hidupnya, selalu mengerami hidupnya. Orang yang dierami hadirat Tuhan, dia tidak pernah memikirkan apapun tentang haknya, tentang diri sendiri. Bahkan dia akan menjadi orang yang selalu berkata, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Silakan. Bahkan dia selalu punya inisiatif bagaimana mencari perkenanan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Dia jadi orang yang selalu memikir-mikirkan apa ya yang bikin Tuhan itu berkenan. Saya harus lakukan sesuatu. Tidak tunggu apa diperintah, tapi selalu punya inisiatif. Dan orang yang selalu duduk apa? Di kaki Tuhan. Saudara terkasih, mari, jangan cuma tinggal di halaman, tapi punya keputusan untuk masuk ke ruang kudus Tuhan. Tinggalkan semuanya, hal-hal yang menghalangi engkau dengan Tuhan. Kemarahan, kebencian, semua di jiwa, pergudangan jiwa yang penuh dengan sampah-sampah. Itu taruh di mezbah Tuhan. Persembahkan menjadi pesbah, menjadi persembahan yang menjadi ukupan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Siap mengalami perubahan, siap mengalami pertobatan, siap diubahkan Tuhan. Bahkan tidak pernah komplain dengan apapun yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ya, saudara, saya punya anak nomor 2. Dia ini punya kepekaan yang misalkan dia lihat orang, dia bisa tahu orang ini punya roh apa. Dan kalau dia bawa ke tempat apa, dia bisa tahu ini ada apa, ini ada apa, ini ada apa. Tapi karena dia punya kepahitan, saudara, dia punya luka batin. Saya bilang, kadang-kadang apa yang kamu lihat itu bukan dari Tuhan, tapi dari roh jahat. Loh kok bisa, Mami? Ya, kenapa? Karena kamu enggak punya buah roh. Kamu punya seperti talenta, punya karunia, tapi kamu enggak punya buah roh. Berarti setan yang di dalam dirimu itu. Sampai saya bilang seperti itu, saudara. Sampai satu kali dia penyembahan dia tumpah. Jadi dia menyembah sendiri, saudara. Dia penyembahan dengan keyboardnya, dia muntah-muntah. Itu jam 1 pagi, dia buka kamar, saya bilang, Mami, saya pelepasan sendiri. Bagus. Dia pelepasan. Saudara, dia ini ketika dia menyembah, saudara ya, dia bisa ngobrol sama Tuhan. Bahkan saudara, beberapa hari ini saudara, dalam beberapa minggu ini dia bilang gini, Mami, nanti ya, ini meninggal, ini ngalami gini, ini ngalami gini. Dan itu benar-benar saudara, yang dia ngomong. Itu loh saudara,
Kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan kebenaran yang memerdekakan kita dan kita tidak diperbudak dengan kondisi dunia. Kita sebagai anak Tuhan itu tidak boleh diperbudak dengan keadaan dunia. Bahkan tidak berpengaruh, saudara. Mau dunia krisis, mau dunia apapun tidak mempengaruhi kita. Kalau kita anak-anak Tuhan, saudara, tidak ada yang namanya krisis dalam kehidupan kita, saudara. Tapi kalau kita bukan orang-orang yang melakukan firman Tuhan, iblis akan kuasa dan kendalikan kita, saudara. Dan saudara, saya ini kemarin ya ada sebuah cerita gini, seorang pendoa yang notabene dia punya kepekaan dan satu kali dia punya kebencian dan ujungnya seperti dia melarikan diri seperti Yunus dan tiba-tiba dia kanker stadium 4. Dan waktu dia meninggal, saudara ya, ini pemimpinnya operasi batu empedu. Dan detik dia operasi batu empedu, seperti rohnya ini seperti mau menyambar, saudara, pemimpinnya. Dan saudara terkasih, ada seorang ibu bilang ini, kok bisa, Bu? Saya bilang ini, berarti dia meninggal dengan dengan tidak damai sejahtera. Dia meninggal dengan kemarahan. Bayangin, ini seorang pendoa yang punya talenta luar biasa. Tapi ujung hidupnya mengerikan, saudara. Nah, saudara tahu ketika kita doain, kita tengking, tiba-tiba mukanya tuh jadi seperti Lucifer, saudara. Mengerikan, seperti monster, saudara. Dia menyebutkan namanya dia itu siapa. Dan saya bilang, Tuhan mengerikan ya. Orang rajin puasa loh, saudara. Kalau puasa tuh 40 hari. Puasa Ester kuat. Tapi enggak jaminan. Enggak jaminan. Dan ternyata saudara, suaminya itu sebuah pembuktian. Suaminya bilang gini, waktu nafas terakhir itu matanya melotot dan mulutnya sampai begini, tidak bisa nutup. Coba saudara, jangan sampai kita tuh ujungnya Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal engkau hai yang membuat kejahatan. Kenapa hatimu tidak menyertai pertobatan? Hatimu tidak takut Tuhan. Hatimu selalu lari dari proses. Engkau selalu menghindari didikan Tuhan. Bahkan kau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya berharap di sini, maaf juga pemusik-pemusik, ayo mulai cari Tuhan. Jangan rohmu itu kosong. Maaf ya, harus bicara apa adanya. Engkau itu imam-imam musik yang harusnya sangat diurapi Tuhan. Sangat luar biasa. Kalau apa? Hatimu punya mesbah dengan Tuhan. Kau bergaul dengan Tuhan seperti Daud bergaul dengan Tuhan. Itu akan luar biasa. Karena sebetulnya saya merasakan di sini sebetulnya penyembahannya cukup bagus sih. Saudara perhatikan gini ya. Banyak gereja itu pada saat memuji Tuhan hebat. Begitu penyembahan langsung sayup, tidak ada terdengar suara. Tapi saya tadi melihat masih ada orang-orang yang menyembah, itu bagus sebetulnya. Tinggal kau terus tingkatkan dengan Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, maka kau akan berbuah dan berakar kuat. Penyembahanmu itu akan meradiasi kehidupanmu, keluargamu, lingkunganmu, kota, bangsamu. Saudara terkasih, orang penyembah yang sangat mengalami Tuhan, itu tingkap surga terbuka. Ya, jadi saudara terkasih, sepertinya saya lihat di sini masih cukup bagus, ya. Jadi kalau kita mau tahu seorang penyembah itu ketika sudah mulai menyembah, berbahasa roh, bermazmur, coba lihat, dia lanjut atau dia diam. Kalau dia diam, dia tidak punya penyembahan, dia tidak punya kehidupan yang menyembah. Tapi kalau dia menyembah, dan saudara penyembahan di daging dan di roh itu beda. Kalau penyembahan di daging itu saudara ya, yang kita rasakan itu pasti sesuatu yang tidak nyaman di hati. Seperti sesuatu yang apa ya, tidak membawa damai sejahtera. Tapi kalau penyembahan di roh saudara ya, itu akan membawa hati kita ini bangkit. Bangkit dan merasakan hadirat Tuhan itu menjamah sampai apa?
ada sesuatu yang melepaskan dan melegakan kita. Itu penyembahan di roh. Jadi tidak bergantung kiara para sakaran, tidak tergantung, tapi di sininya yang menentukan adalah hati. Kalau hati kita benar, hati kita bersih. Saya menemukan orang yang suaranya nggak bagus, tapi ketika dia memuji Tuhan walaupun suaranya belepotan, tapi hadirat Tuhan luar biasa. Kenapa? Kembali lagi hatinya benar di mata Tuhan. Suaranya kayak kaleng pecah, tapi ketika dia menyembah belepotan saudara, dan ada di backup dengan singer, tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan cuma melihat hati. Hari-hari ini kalau kita tidak mengejar perkenanan Tuhan, saudara tidak akan kuat loh, nanti melewati bulan 9, 11, 12, mengerikan. Tahun depan lebih mengerikan lagi keadaan ini. Saudara, dan saya melihat banyak orang-orang akan meninggalkan Tuhan. Serius. Gak kuat dengan proses. Gak kuat dengan ujian. Bahkan saya melihat ya, pemain-pemain musik masuk ke LGBT. Ngeri saudara. Saya sudah menemukan banyak penyembah-penyembah yang dia punya kehidupan LGBT. Makanya saudara, kalau kita tidak dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, kita tidak terbiasa dengan yang namanya kesejatian, tidak terbiasa dengan yang namanya kebenaran, tidak terbiasa dengan yang namanya kehambaan, maka kegelapan-kegelapan itu akan menyelubungi hidup kita, saudara. Sehingga kita tidak pernah tahu yang namanya terang Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, mari selidiki hati setiap kita. Saudara, adakah kita menjadi orang yang dikenal Tuhan, mengenal dan dikenal Tuhan? Yang kedua adalah berjalan bersama Tuhan. Dan ketiga, mengalami Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ya, saya akan bacakan ayat terakhir, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, apakah selama ini Tuhan sudah berterus terang sama kita? Saudara, kalau saya punya pengalaman gini ya, kalau saya ngerasa ya, kok tiba-tiba hati saya ini seperti ada sesuatu yang hilang. Dan ketika saya bilang Tuhan, bicaralah. Terus kalau Tuhan itu seperti mendiamkan saya bilang ini, Tuhan, saya sangat tersisa ketika Kau tidak berbicara. Ketika Kau tidak lagi mau menyentuh hati saya, hidup saya itu menjadi orang yang sangat-sangat tersiksa, saudara. Saya bilang, Tuhan, lebih baik Kau pukul saya, tapi Kau tidak pernah menjauh dari saya. Kalau saya salah, pukul Tuhan. Daripada apa? Saya harus kehilangan Engkau, saya enggak sanggup. Saya enggak sanggup Tuhan. Lebih baik Kau pukul saya, tapi Engkau masih ada bersama-sama dengan saya. Saudara terkasih, belajar jadi orang yang selalu inginkan Tuhan berterus terang sama kita. Lewat teguran, lewat keadaan, lewat apapun saudara. Jangan tidak menyukai teguran, buka telinga, buka hati dengan teguran. Itu tanda engkau jadi orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau telingamu panas dengan teguran, roh siapa yang menguasai dirimu saudara? Mari saudara, jangan suka bertopeng dalam hidup ini, capek. Ya kan saudara? Bertopeng itu capek loh. Terus munafik, kepalsuan. Tapi kalau kita hidup dengan kebenaran, dengan apa adanya, murni, bahkan disertai Tuhan, kemanapun kita menikmati Tuhan, saudara. Amin. Ya, mari saya undang tim penyembah boleh naik ke atas. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa.
Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tapi Roh Kudus yang di dalam kami, biarlah Roh Kudus membukakan mata hati kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang mengeraskan hati, tidak menjadi orang yang terus membenarkan diri sendiri, tapi menjadi pribadi yang mau membuka hati Tuhan untuk mengalami sebuah perubahan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujikan mengikut Yesus